Sekarang kita akan belajar, saudara, untuk mengetahui dengan gampang dan sederhana sekali gereja itu sebetulnya apa yang menjadi fungsi utamanya. Saya ulangi lagi, gereja itu sebetulnya apa fungsi utamanya. Sama seperti kalau kita lihat rumah makan. Saudara, seharusnya ketika orang tahu itu rumah makan, orang itu nggak perlu menyelidiki lagi jualan apa kira-kira. Ya pasti jual makanan dong. Ngerti maksudnya? Kalau kita lihat bank, ya itu nggak perlu dipikirin lagi, nggak perlu dipelajari lagi. Bank itu ngapain sih? Betul tidak? Orang bodoh aja ngerti. Kalau seorang ngomong bank, ngerti apa di situ? Ya ada duit. Orang dengar kata sekolah, yang muncul apa? Begitu kita tahu ada kata sekolah, yang muncul apa di benak kita? Ya ada orang belajar. Nah sekarang kalau saya tanya kepada saudara, apalagi kepada orang yang bukan Kristen, ya kita aja yang Kristen. Begitu muncul kata gereja gitu. Apa yang muncul di benak kita? Apa yuk? Pendeta, betul. Apalagi Tuhan, belum tentu. Ayo, begitu ada kata gereja, muncul di benak kita apa? Orang Kristen, organisasi, betul. Apalagi? Gedung, betul. Nah itu yang paling banyak itu gedung yang dipikirin. Betul enggak? Nah, saudara, kenapa gereja nggak bisa disebut dengan satu kalimat saja? Sama seperti orang nyebut rumah makan. Itu pasti ada makanan, nggak usah ngomong yang lain. Orang nyebut kata bank, ya sudahlah cuma satu, pasti duit, juga ada yang lain di situ. Sekolah juga begitu. Nah, kenapa gereja itu nggak bisa disebut dengan satu kata atau satu kalimat saja? Terlalu banyak. Dengan kata lain, gereja sudah rancu. Tahu kata rancu ya? Sudah terlalu tumpang tindih, sudah nggak jelas ini mau kemana. Maka itu kalau kita mengasihi Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, kita mengasihi Bapa di surga, kita harus tahu betul-betul apa itu gereja. Efesus 3 ayat 10 kita lihat. Efesus 3 ayat yang ke-10. Begitu sederhana ketika Tuhan Yesus menyatakan siapa itu gereja. Supaya sekarang, kapan? Kalau besok kita baca bunyi apa? Sekarang juga. Tahun depan kita baca bunyinya. Berarti artinya apa? Selalu, setiap hari, setiap saat. Ada apa setiap saat? Tetapi supaya sekarang. Oleh siapa? Gereja. Jemaat itu gereja. Supaya sekarang. Jadi itu tiap saat. Selalu. Kalau ada orang tanya tentang gereja atau jemaat, harusnya ini yang diketahui orang. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan berapa macam berbagai ragam hikmat Tuhan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai ayat 11 dengan maksud abadi, maksud kekal yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, bagi saudara yang sudah sering baca ayat ini, apa yang muncul di benak saudara? Kalau sampai Bapa di surga itu menginginkan bahwa gereja itu adalah agen tunggal. Tahu kata agen tunggal ya? Kerajaan surga di bumi ini untuk menyatakan, memberitahukan, menunjukkan berbagai ragam hikmat dari Bapa di surga kepada semua pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa itu. Berbagai ragam hikmat. Bagi saudara yang baru pertama kali baca ayat ini, apa yang muncul di benak saudara? Siapa bisa jawab? Satu kata saja. Kalau gereja itu diharapkan supaya sekarang, berarti tiap saat, tiap hari, gereja itu menjadi sumber berbagai ragam hikmat surga. Siapa pernah bisa menunjuk satu kata saja? Pusat apa? Ayo, pusat apa? Bukan. Nanti dunia nggak bisa ngerti itu pusat hikmat. Bukan. Ayo. Kenapa orang lebih yang suka main komputer? Pokoknya orang yang main komputer, internet, tidak mungkin bisa lepas dari Google. Kenapa? Nah itu saya ambil contoh. Nah itu dia. Pusat informasi. Susah bener. Betul enggak? Kalau gereja itu adalah pusat berbagai ragam hikmat surga.
untuk diberitakan kepada semua pemerintah dan penguasa. Jadi gereja itu pusat informasi. Nah ini yang, maaf saya perlu berkata, mau teolog, mau doktor teologi, ketua sinode, maaf saya jamin tidak semua bisa mengerti kebenaran ini. Karena masing-masing sibuk dengan doktrinnya sendiri-sendiri. Gereja itu harus jadi pusat informasi. Harusnya gereja itu lebih hebat dari Google. Kok ada yang ngamen? Cari apa saja harusnya ke gereja. Karena di situ pusat segala-galanya. Kenapa gereja kalah dengan Google? Karena kita goblok. Coba kita lihat Yesaya 2. Ini 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Sudah ada nubuatan seperti ini. Yesaya pasal 2. Maka itu kita sebagai anak-anak Bapa di surga harus menjadi gereja yang benar. Enggak cuma jadi sekedar orang Kristen biasa. Ya. Yesaya pasal 2. Judulnya apa? Ayat 1. Sion sebagai pusat. Ada kata pusat itu berarti kerajaan damai. Tapi sekarang begitu orang dengar kata gereja, yang muncul pusat pertengkaran. Betul tidak? Gereja itu pusatnya kerusuhan. Jauh sekali daripada kerinduan Bapa kita. Pusat damainya di bumi. Kenapa kita bisa sejauh itu melencengnya? Karena gereja sudah seperti anggota MPR, DPR di Indonesia. Maunya duit saja. Hari ini sudah dengar berita bagaimana Partai Golkar minta 15 miliar. Wah keren betul itu. Ngeri sekali. Saudara, kita sudah jauh dari yang Tuhan inginkan. Akan terjadi kapan? Pada hari terakhir. Kapan itu? Sekarang. Belum betul enggak? Sekarang ini hari terakhir. Sudah jelas sekali. Terjadi apa sekarang? Gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Ya, pelan-pelan ya. Gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulunya gunung-gunung. Coba gambarkan. Kira-kira posisinya seperti apa? Jadi rumah Papa kita itu di gunung. Oke? Ayo kita gambarkan lagi ayat ini. Rumah Yahweh itu di suatu gunung. Nah, gunung itu posisinya di hulunya gunung-gunung. Coba bayangkan sebentar. Kira-kira bagaimana letak geografisnya? Ya, jadi rumah Yahweh di satu gunung. Nah, gunungnya itu ada di hulunya gunung-gunung. Tahu kata hulu? Apa itu? Ayo, kata hulu itu apa? Paling puncak. Paling puncak. Nah, di paling puncak itu ada banyak gunung. Nah, gunung tempat rumah Tuhan kita di atasnya gunung-gunung itu. Jadi gimana artinya itu? Nah, puncaknya puncak. Nah, mengapa Bapak kita menyatakan posisi gereja setinggi itu? Kira-kira saudara muncul gambaran apa? Kalau gereja yang dia kehendaki itu seperti itu posisinya. Ayo, coba saudara mikir. Lihat bangunan tertinggi di dunia yang diresmikan bulan Februari yang lalu. Itu bangunan satu-satunya di dunia yang bisa kelihatan dari jarak 94 km. Bayangkan tingginya kayak apa. Nah, ini kalau di gunung ada rumah Yahweh dan posisi gunung itu di hulunya gunung-gunung. Berarti bagaimana kesannya? Ayo. Iya, bukan cuma tinggi, kesan orang bukan cuma tingginya. Masa saudara susah menangkapnya? Berarti dari mana-mana akan kelihatan. Betul tidak? Dari mana-mana akan kelihatan. Luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana posisi gereja sekarang ini? Nah, ini yang kita harus perhatikan. Lanjut, belum selesai. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Apa yang terjadi? Impactnya apa? Dampaknya apa? Berapa bangsa? Baca kita. Berapa bangsa? Segala bangsa. Berarti nggak ada yang tersisa. Terus bagaimana cara mereka menuju ke sana? Berduyun-duyun. Saya tahu arti kata berduyun-duyun? Apa? Definisinya berduyun-duyun apa?
Bukan beramai-ramai, salah. Sekarang kita akan belajar, saudara, untuk mengetahui dengan gampang dan sederhana sekali gereja